Selamat datang di Deutsch Lernen, tempat belajar bahasa Jerman andalan untuk kalian. Oke, nah jadi kesimpulannya dari video sebelumnya, itu kita udah belajar yang namanya artikel. Nah, untuk menyatakan sesuatu itu baik yang udah kita ketahui ataupun yang belum kita ketahui. Nah, maksudnya kayak gimana? Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini kan ada ein sama eine ya. Nah, biasanya kalau di Jerman itu disebutnya unbestimmter. Unbestimmter. Gampangnya adalah itu sesuatu yang kita tuh nggak menyebutkan secara spesifik. Itu tuh milik siapa atau namanya apa. Jadi biasanya, contoh, kalau ini M itu kan maskulin. Di sini Hund, karena Hund ini, ya ini Hund ya. Ya udah tau lah ini apa pasti ya. Hund. Nah, misalnya kita mau menyebutkan itu adalah seekor anjing atau ini adalah seekor anjing. Biasanya kita menyebutkannya dengan das ist. Nah, kalau maskulin ya, kita pakainya ein. Das ist ein Hund. Itu adalah seekor anjing. Nah, yang deret sini nih, yang deret sebelah kiri, itu unbestimmter. Kita nggak menyebutkan itu anjing punya siapa, namanya siapa. Kita cuma bilang itu adalah seekor anjing. Ya udah, informasinya di situ aja. Nah, das ist ein Hund. Kita abisin yang unbestimmternya dulu ya. Itu adalah seekor anjing. Nah, kalau yang lainnya sama. Kalau neutrum ini contohnya kita pakai Rathaus. Rathaus itu sebelahnya ya. Ya, Rathaus itu adalah balai kota. Nah, itu adalah sebuah balai kota. Atau ini adalah sebuah balai kota. Biasanya kalau orang nyebut ini itu, setauku ya, dia tetap pakai das, tinggal ininya aja gestur dari orang tersebut. Misalnya dia nunjuk yang jauh, nunjuk sesuatu yang jauh, ya dia bisa bilang das ist ein Rathaus. Itu adalah sebuah balai kota. Atau misalnya dia nunjuk sesuatu yang dekat, das ist ein Hund. Itu adalah seekor anjing. Kalau yang tadi das ist ein Rathaus ya, misalnya. Nah, kalau feminin itu dia beda sendiri. Ada tambahan di belakangnya, eine. Nah, kelihatan bedanya di sini. Das ist eine. Nah, das ist eine Großmutter. Itu adalah seorang nenek. Ya, Großmutter. Jadi ini adalah gross. Nah, kalau B-nya begini, kayak double S ya bacanya. Großmutter. Ya, das ist eine Großmutter. Kalau plural gimana? Apakah plural pakai is? Nah, kalau plural itu beda sendiri. Dia pakainya sind. Nah, setelah Zinnya itu nggak ada eine karena udah jelas ya. Ein itu kan dalam bahasa Jerman artinya apa? Satu. Ya, kalau misalnya banyak, ya ngapain kita bilang satu, ya kan? Nah, jadi di sini kelihatan dia pakainya das sind Hunde. Apalagi yang bisa kita lihat di sini? Nah, contoh yang kita pakai tetap yang seekor anjing tadi. Cuma ingat kalau misalnya ada banyak anjingnya, kita menggunakan tambahan huruf E. Ya, teman-teman bisa cek lagi perubahan kata dari singular jadi plural ya. Misalnya neneknya ada banyak, itu Großmutter nulisnya kayak gimana. Nah, begitu pula misalnya Rathausnya banyak, nah itu nanti teman-teman nulisnya kayak gimana. Itu nanti bisa dicari juga ya. Jadi kita ngomongnya das sind Hunde. Jadi itu adalah beberapa anjing misalnya. Kita nggak nyebutkan secara spesifik kan, karena kalau yang awal kita belajarnya unbestimmte ini dulu. Jadi kata ya artikel yang dia itu tidak menentukan secara spesifik milik siapa, namanya siapa. Nah, kalau yang sebelahnya itu der das die. Nah, kalau ini kita bisa ngomong secara spesifik. Nggak jauh beda, kita cuma nulisnya kayak gini. Misalnya, das Hund, benar ya? Taruh.
Der. Nah, der Hund. Karena tadi Hund itu maskulin ya. Der Hund heißt. Nah, kita bisa nyebutnya der Hund heißt siapa misalnya nama anjingnya ya. Nama orang, nama orang. Misalnya Lukas deh, Lukas. Lukas. Der Hund heißt Lukas. Nah, berarti nama anjing itu adalah Lukas. Kita spesifikkan di sini. Nah, kalau spesifik tadi namanya ya tinggal unnya aja ini coret. Berarti bestimmter. Nah, kalau misalnya bestimmter artikel itu kita ngomong sesuatu yang udah spesifik. Namanya, punya siapa, dan lain sebagainya. Der Hund heißt Lukas. Nah, kalau yang neutral apa coba? Ya, misalnya das ist, bentar, mana ini kursornya? Das ist, kursornya mana sih? Nah, ini deh. Das ist, apa ini anaknya? Oh ya, das ist, das Rathaus. Ya nggak apa-apa lah, mepet gini ya. Das Rathaus von. Nah, jadi kalau misalnya kepemilikan siapa atau tempatnya di mana, kita bisa nulisnya menggunakan von. Ini ya, pakai von. Das Rathaus von, kalau di sini di gambarnya Depok. Ya, ini adalah Balai Kota Depok. Das Rathaus von Depok. Kita bilangnya Das Rathaus von Depok. Balai Kota Depok. Kalau yang feminin, apa ini? Misalnya Grossmutter. Grossmutter. Grossmutter apa ininya? Der, das, die. Ya, jangan lupa ya. Di Grossmutter. Grossmutter heißt siapa? Misalnya Lila. Nah, jadi nama nenek itu, ya neneknya siapalah terserah, adalah Lila. Ingat, der, das, di. Jangan lupa ya. The grandmother, terus the apa balai kota, city hall ya. Ya, the city hall, terus sama the dog. Kalau pluralnya gimana? Nah, pluralnya masih menggunakan aturan yang sama. Jadi dia pakai sind, terus juga nggak ada eine. Misalnya kalau pluralnya itu, nah di Hunde, nah ingat kalau misalnya plural, semuanya mau dia maskulin, feminin, neutral, itu pakainya di. Di Hunde, sind. Ya, ingat di Hunde sind im Haus. Ingat pakainya sind kalau dia plural. Jadi the dogs are in the house gitu. Im house ya. Im house itu di dalam rumah. Ada juga nih nanti mungkin teman-teman nemu ins. Apa bedanya im dengan ins? Kalau im itu misalnya kamu ada di suatu tempat, terus kamu stay aja di situ. Nah, ini im. Tapi kalau misalnya ins, kamu itu mau menuju ke tempat tersebut. Mau menuju ke tempat tersebut. Contohnya itu ich gehe ins Kino. Ya, berarti awalnya kan kamu tidak berada di dalam kino itu apa? Nah, kino itu sinema, bioskop lah ya. Nah, berarti kan kamu sejak awal tidak berada di dalam bioskop, tapi kamu mau ke bioskop, pakainya ins kino. Jadi itu bedanya ya. Nah, kalau misalnya di dalam contoh ini, die Hunde sind im Haus. Berarti the dogs are in the house gitu. Im Haus pakainya. Oke, jadi itu bedanya ya. Ya sebenarnya kayak teman-teman belajar bahasa Inggris aja sih. Eh eh, ballpoint, pencil. Nah, terus kalau misalnya eh, kalau yang di apa Bestinter, misalnya pulpen punya siapa, pensilnya punya siapa, kayak begitu ya. Oke?